Kudune aspale alus terus liwate belok jalan kampung, jalan tikus, olahe dalan sing elek. Tapi ngrunjal. Aspal ngrunjal. Akhirnya salam aspal, ngrunjal. Perkumpulan protes-protes Indonesia anu, Bang. Apa piye? Aliansi Sobat Maido Yogyakarta. Halo Lur, kita ketemu lagi nih Lur di Rubik Ruang Bicara. Dan kita pernah tahu netizen-netizen di Yogyakarta pernah dan mungkin masih ya bernaung pada satu hashtag yang sama, yaitu hashtag Salam Aspal Grunjal. Nah, makanya di awal aku juga ngundang Lur, karena khas banget Salam Aspal Grunjal ini akan diikuti dengan Lur, pinjem jalur Lur, Lur info Lur gitu. Nah, sekarang kita akan bertemu sama satu orang yang selalu ikonik sekali dengan akun ini. Kita punya yang namanya Mas Anto ICJ. Hey! Selamat malam, selamat datang Mas. Ya. Nah, Kok selamat datang tuh saya balesnya apa nih? Bingung saya. Selamat datang berarti. Selamat siang. Selamat siang ya? Selamat siang. Nanti kalau yang nonton malam gimana? Oh iya. Berarti sak wayah ya. Selamat sayang. Loh. Ini Mas sama aja lah. Anto ya? Iya. Tampak beda loh Mas. Dari yang terakhir kita ketemu, saya pernah lihat jenengan itu berapa tahun yang lalu itu kita. Oh iya, pas sebelum pandemi itu Mas ya? Oh kita ketemu. Saya rodok sering dipaidu. Iki Mas Anto tenan utuh. Jadi mereka mengira bahwa saya sekarang itu orang lain gitu. Dikiranya kamu beda Mas. Mungkin ada sedikit perubahan aja, tapi enggak yang berubah drastis, cuman tampilannya beda Mas. Isine podo isian. Sing ra keling, sing ra bakal lali adalah kucire Mas. Iya, siap. Tetap gondrong Mas ya. Tapi nggak Mas, ini kok jadi kelihatan lebih kurusan kalau boleh. Oh iya, Mas. Kita terimbas pandemi ya. Terimbas pandemi terus mungkin kesuwen ramangan kali Mas ya. Orang kan kesuwen ramangan kita aja. Kurang gizi Mas. Malah kok kan kita gitu nih Mas. Tapi memang mengusahakan untuk tampil beda. Sedikit mengurangi Mas. Kemarin kan saya agak over selama pandemi itu yo. Yang biasanya kita banyak aktivitas, banyak kegiatan, terus kan banyak di rumah. Kalau teman-teman masih yang WFH kan berarti di rumah sibuk. Nah saya NFH. NFH itu? Nganggur from home. Terus nganggur from home? From home nih, jadi kan terlalu banyak rebahan. Mungkin akhirnya kan terus wah kok neng awak rada ra penak iki. Kayaknya udah saatnya untuk ya ngelong-ngelongi sithik lah. Harus biar nggak kebablasan gitu Mas. Ya. Direm ya dilalai, cuman malah penak. Akhirnya pas nguranginya juga ada yang bilang kebablasan. Jadi ada yang menyaksikan, itu tuh Mas Anto ini mesti dibilang adiknya ya? Atau saya bukan, saya orang yang sama. Tapi bener Mas, ketok beda loh Mas. Ya ada perubahan sedikit. Saya sendiri juga kemarin pas ngaca itu biasa wae, ora ono sing berubah. Pas lihat foto saya sendiri saya, iya ternyata saya segitu banget dulu ya. Ternyata wis beda sekarang tuh ya. Lebih ada sedikit gitu, perubahan. Lebih sehat tapi Mas, yang jelas. Alhamdulillah. Lepas dari pandemi kemarin terus lebih sehat lagi kan, insya Allah bisa lebih banyak aktivitasnya. Ya. Tadi hampir saya kira lepas dari ketergantungan. Saya rada memadek ngono liar jawab rada bingung aku tadi. Kuwi dadi saya rada luwih lemu Mas malah. Aduh. Bisa diedit ya sih enggak apa ya? Bisa. Oke. Nah, Mas, nanti sekarang kegiatannya apa aja Mas? Kalau Mas Anto sendiri? Ya kalau sekarang lagi ngobrol di sini. Oh iya. Kesibukannya akhir-akhir ini? Beberapa hari ini karena pandemi kayaknya udah mulai diabaikan ya, kita mulai aktivitas di luar lagi lah. Cuman belum bisa kayak dulu kan. Ya kerja lah Mas yang pasti, nyari nafkah buat anak istri atau buat keluarga yang pasti. Ya, jadi suami dan ayah yang baik. Wah ya, pengennya kayak gitu. Cuman dibilang kerjanya apa lah, ini saya masih bingung, masih nganggur sampai hari ini. Masih pengangguran yang banyak sibuk wirawiri aja, menyibukkan diri. Jadi kan pandemi kita anggap sudah berlalu lah. Tapi imbasnya sampai hari ini kan masih terasa. Akhirnya kemarin profesi-profesi kita yang di awal kemarin kita jalani kan banyak yang nggak bisa diteruskan. Akhirnya kita mengais sisa-sisa pandemi ini dengan profesi-profesi yang lain. Serabutan Mas. Serabutan. Iya, tapi di ICJ sendiri jenengan anggap sebagai sebuah profesi nggak Mas? Ya enggak lah. Terus? ICJ itu lebih ke hobi ya. Hobi ya? Hobi ya? Ngumpul karo kanca-kanca gitu dan sebagainya gitu ya? Bisa dibilang kayak itu ya, berinteraksi lah sama teman-teman di luar sana. Ketika kita nggak bisa ketemu langsung, kita punya ICJ untuk ngobrol di situ. Oke. Dan update update situasi yang ada di sekitar gitu berarti sebenarnya?
Ya itu salah satu bagiannya aja, bukan anu sih, bukan sebuah apa ya, tujuan utamanya bukan. Cuman kadang-kadang itu bonus-bonusnya ya Mas istilahnya. Bonus-bonus sih. Bonus-bonusnya aja. Intinya kan kita situ ngobrol, ngerasani tanggane, ngerasani sopone, kayak gitu kan. Ya rasa-rasan lah ini ya, kita rasa-rasan terus ya kadang bonusnya ada informasi, Mhm. kadang ya syukur-syukur ada solusi di situ. Oke, jadi memang luas Mas sakjane ya dari Iya. apa namanya, skupnya ICJ, Info Cegatan Jogja Lur gitu kan ya. Sebelum kita menuju ke info cegatan Jogjanya sakjane, itu menarik loh Mas, pilihmu menemukan hashtag salam aspal Grojal. Wah itu yang menemukan bukan saya, Loh, nanti itu tuh, nanti Mas? yang punya ngeklaim Bukan bisa ya? kena hak cipta saya nanti, kena copyright saya nanti. Tapi ngerti sejarah ya Mas, kenapa iso Ada, tapi itu tim kita juga. dari tim Nah, sendiri? dari tim kita juga. Cari hashtag dan sebagainya gitu. Dulu sih kita belum mikir sejauh hashtag Mas ya. Terus? Cuman apa ya istilahnya jargon mungkin ngomongnya, cuman jargon aja waktu itu. Kita harus punya jargon nih, kita harus punya sesuatu yang beda dari kumpulan-kumpulan yang lain gitu. Ya. Nah, terus teman-teman kita kan di awal itu memang tidak kita pungkiri banyak yang aktif di kegiatan-kegiatan entah apapun namanya organisasi atau kumpulan atau ya apa wae yang nggak jauh-jauh dari lalu lintas. Mhm. Ada yang klub motor, ada yang geng motor juga, bisa dibilang kayak gitu. Terus identikan ya ada yang salam aspal, salam apa kan umum. Terus Iya, yo kita nggak bisa jauh-jauh dari lalu lintas Mas, tetap salam aspal. bener. Yang aspalnya sing beda lah. Terus akhirnya nemulah salam aspal ngerunjal katanya kayak gitu. Tapi itu termasuk sentilan rasi Mas? Ono kok Grojal ki ora mulus. Ya. Salam aspal. Filosofi Smooth, Mas, oh, filosofi. Jadi kan waktu itu kan memang apa trendingnya cegatan ya. Cegatan dalam arti harfiah yang realnya kan. Walaupun sebenarnya cegatan ini kan sebuah istilah aja sebenarnya kita. Iya. Jadi ketika teman-teman ketemu razia yang dibilang cegatan tadi kan terus senengannya melipir. Nah, kudune aspalnya alus terus liwate belok jalan kampung, jalan tikus, oleh dalan sing elek. Tapi Walaupun ngerunjal. aspal ngerunjal. Akhirnya salam aspal, ngerunjal. Padahal yo aspal ini kok tetap ngerunjal ya suwi wae ngono. Iya, iya, iya. Ya akhirnya ya udah kita pakai aja itu. Dan kelihatannya sih belum ada yang pakai. Jadi kan Iya. waktu itu salah satunya pertimbangannya itu. Jadi jangan sampailah kita ngambil yang udah dipakai kelompok lain nanti tidak kita terjadi saling klaim. Nah, Klaim. gitu. Akhirnya ya salam aspal ngerunjal. Justru aku punya teman di komunitas motor gitu Mas. Dia hashtagnya, bukan hashtag ya, tagline-nya dia aspal memanggil. Wah, aspal Ada tuh, Mas, gitu. gitu, Ada, aspal ada manggil. yang salam aspal alus juga ada katanya. Ada ya gitu ya. Ya salam aspal tok itu paling umum. Paling umum itu salam aspal. Terus akhirnya jadi modifikasinya salam Ya, aspal Grojal. Grojal. Lur, kalau lur Mas. Kalau lur tuh sebenarnya kan nggak cuma di ICC ya, umum gitu. Untuk interaksi teman-teman yang di mungkin Jogja, Jateng, Jatim itu kan istilah lur itu kan apa ya? Disingkat dari kata sedulur. Sedulur. Nah, kalau sahabat tuh ketoknya formal banget. Bat, Nah, ngono ya? konco kental ketoknya tel, wah elek banget. Kanca kendel kok. Lah apa? Kok asih ya, kanca kendel kok. Sedulur. Nah, sedulur itu kan ya saudara lah kita. Saudara. Ya kita saudara apa tapi lah itu yang saya juga nggak tahu itu. Seaspal Sebenarnya, Grunjal, tadi itu mungkin, saudara Mas, seaspal ya. Grunjal. Bener-bener saudara Gitu ya. seaspal. Saudara seaspal. Nah, sekarang kita menuju ke namanya Mas. Nggih, nggih. Info Cegatan Jogja. Iya. Pasti ini juga jadi banyak yang bertanya-tanya Mas. Kok jenenge kok itu Mas, yang dipilih kok cegatannya tuh. Kok Info Cegatan Jogja. Berarti kan padahal obrolannya tadi yang disebutin Iya, sama iya. Mas Anto sampai mana-mana tuh Mas. Iya, iya. Fokusnya Ya, ke situ Mas. bukan cuma yang bertanya, yang protes lebih banyak mas. Yang protes lebih banyak dari yang nanya, mana ini cegatannya kok nggak ada katanya gitu. Jadi kan memang di awal dulu sebenarnya basicnya obrolan-obrolan kita ngerasani, obrolan kita berbagi, curhat dan lain-lain itu kan sudah ada sebelum ada ICC. Mm-mm. Cuman itu kan liar mas, liar. Ya. Podo-podo paling neng tongkrongan, neng angkringan, Ya. neng arisan atau mungkin yang kumpulan RT dan lain-lain itu sebenarnya sudah kami yakini itu dari sebelum tahun 80-an sudah ada itu. Obrolan-obrolan tentang itu. Obrolan-obrolan yang sejenis kita obrolkan di ICC itu. Kemudian karena kita mencoba mengumpulkan dan mewujudkannya dalam sebuah wadah yang lebih luas. Akhirnya kita harus membuat apa ya? Nah istilah ini branding ya. Wah tapi kok abot banget ya kata tadi. Ya karena kita dulu kan bertemunya teman-teman yang podo-podo bakulan kabeh. Ya, akhirnya kita mencari sebuah nama yang mudah dijual. Nah istilahnya kayak gitu, bukan
Bukan berarti terus ini sebuah produk ya, tapi mudah dijual itu dalam arti Gampang tinggal nah, ngomong gampang gitu. dieling-eling, orang lihat atau dengar aja pasti penasaran. Nah, diibaratkan di sebuah tempat, kalau lihat pasti pengen mampir, nah kayak gitu. Jadi memang ya harus agak ada nyentrik-nyentriknya dikit. Ya ora nek mampir ning Wah, cegatan kok. Kok mampir nek. ya tetap mampir. Mampir sing ya. Mm-mm. Tes. Kalau masih ada cegatan nggak mampir, duya. Iya, betul sing Nah, kudu harus matik sedilit mampir ya. sedilit. Untuk ke SIM, STNK, terus kelengkapan motor Ya. gitu-gitu Mas ya. Sak ubah rampe ini jadi ini. Rampene komplit. Info cegatan Jogja. Berarti itu Ya sebuah nama aja sih Mas, Sebuah yang nama. kita bikin supaya mudah diterima. itu disepakati Ya bareng-bareng. bareng-bareng. Saya dan teman-teman waktu itu kan, ya kita nama ini nggak apa-apa sih, masih wajar. Heeh. Walaupun memang cegatan itu kan tidak hanya bermakna razia, cuman memang yang paling tren razia. Portal itu termasuk cegatan Nah aja, iya, Mas, ya. tapi kan cegatannya waktu itu kan kita analogikan ketika ada hambatan-hambatan dalam perjalanan. Jadi apa ya? Sebenarnya yang kita sorot itu bukan cegatannya dulu, Apa Mas? punglinya. Oke. Nah, jadi dalam setiap proses selalu ada pos-pos pemberhentian dan di situ ada pungli. Itulah Iya. makanya perlu kita infokan supaya teman-teman tidak terkena pungli tadi itu. Betul. Nah, makanya kan info cegatan. Jadi cegatan ini diinfoke. Sing diinfoke apa? Supaya teman-teman paham. Untuk melalui cegatan ini Anda harus bagaimana sih? Kita harus ngapain aja sih? Kita harus punya apa? Syaratnya apa? Nah, akhirnya kita kemas, oh ya masuk. Berarti kata cegatan itu mewakili keseluruhan sebenarnya. Gitu. Ya, apapun itu sing Apapun menghambat itu, di ya. jalan perjalanan tadi ya gitu ya. Bahkan ketika kita taruhlah kita mau bayar pajak kendaraan, Heeh. itu baru masuk gerbang, belum jadi parkir, Heeh. baru matiin mesin motor udah dicegat kita sama calonnya. Mas, Oh iya. ngurus apa Mas? Iya, iya. Gini Mas, gampang Mas. Tak ewangi, tak ewangi. Rasa ngantri Mas. Nah ini kan cegatan. Yo kita nggak bisa pungkiri. Kadang kita butuh itu karena sibuk, karena kita mungkin nggak bisa ninggalin pekerjaan. Tapi kan kadang-kadang istilah punglinya itu munculnya di situ. Nah kita mencobalah supaya jasa dan layanan tetap jalan, tapi punglinya minimal gitu. Tapi pada waktu itu juga akhirnya booming tentang info-info kecelakaan. dan Ya, sebagainya. tentunya di jalan kan kita nggak jauh-jauh dari kecelakaan, terus kadang halangan ketika di jalan mungkin motornya mogok atau mungkin mobilnya macet atau mungkin mulai sing jemput ora teko waktu awal dulu kan kayak ojol itu kan belum populer. Belum populer. Jadi kadang-kadang ada yang nyari tumpangan, ya macam-macam lah pokoknya segala apa ya situasi di jalan tuh ada di situ. Yang saya rasakan paling bermanfaat pada saat itu Mas adalah tambal ban. Tambal ban. Iya, itu saya ngerasa karena motor saya motor lawas sing ora kerumat bane, perjalanan sering kemana-mana wis tipis dan sebagainya. Kadang gembos sidik rapopal rada empuk ketika boncengan bocor. Ya. Aduh, ning tengah dalan golek tambal ban itu di mana? Aku terbantu salah satunya dari situ, menemukan tambal ban panggilan atau terdekat di situ itu. Iya. Bahkan kadang-kadang teman-teman waktu itu sempat bikin kegiatan sukarelawan. Jadi relawan tambal ban itu ada juga. Cuman mereka biasanya kerjanya malam. Supaya nggak mengganggu saudara-saudara kita di luar yang profesinya tambal ban. Berarti itu di luar profesi tambal ban? Di luar profesi tambal ban ada. Jadi teman-teman bikin kegiatan pas malam-malam nongkrong-nongkrong sambil bawa peralatan tambal. Tapi ya alatnya yang seadanya lah, nggak profesional toh. Ya. Kalau ada yang kebanan, disamperin, dibantu, ditambal Ada yang kayak gitu juga ada. Itu terinisiasi dari Ya, info-info di Cegat iya, Jogja ini? ngelihat kayak gitu kan mereka merespon, yuk kita bikin kegiatan yang positif katanya gitu kan. Ya. Kalau dulu kan nongkrong itu ya nggak jauh-jauh dari apa Mas? Ya dadak wae, nganggur wae, ngobrol-ngobrol wae gitu kan ya. Orang Ceki. alkoholik gitu kan. Orang ono lah. nek kampungku ceki Mas. Mentok ning Karambol. Berarti ono kartune. Ono kertune, ono karambole, ono Iya. sekake. Kadang-kadang kan dulu image-nya buruk kalau orang nongkrong tuh. Iya. Nah, kita coba gimana sih kalau nongkrong ini kita rubah menjadi image yang positif, bisa nggak sih? Bisa kok ternyata gitu. Itu tadi, siap standby untuk Ya. membantu orang di mana gitu ya. Ya, ketika ada masyarakat yang butuh, nah istilah mereka pengkondisian di perjalanan katanya. Pengkondisian. Nah, kadang-kadang kan sing kentaan bensin ya disuruh pol dikai bensin segelas wae wis iso mlaku tekan bakul bensin atau gimana pun caranya yang penting kita mencoba apa ya menumbuhkan kembali sifat-sifat sikap-sikap kepedulian kita. Jadi pernah nih ada teman-teman yang dari luar Jawa, luar Jogja kan nanya, di Jogja segitunya banget ya. Katanya gitu kan. Orang kehabisan bensin aja diposting di sosmed. Iya. Kan itu urusan pribadi katanya. Nah, tapi kita jawabnya ya itu di Jogja juga bukan hal baru. Sebenarnya itu keseharian kita dulu kayak gitu. Cuman akhir-akhir ini kan agak luntur.
agak luntur. Selama ini sosial media selalu dikambing hitamkan. Dibilang teknologi itu membuat menggerus budaya katanya, menggerus nilai-nilai luhur dari generasi sebelum kita. Padahal kan bisa kita pergunakan untuk menumbuhkan kembali. Nah, saya kan kebetulan tinggalnya di kampung, Mas. Saya anak sekolah ngebis dulu, Mas. Sekolah ngebis. Nah, SD, SMP, SMA ngebis? SMK, saya dulu SMK ngebis. Nah, dari tempat turun bis sampai ke rumah itu jaraknya hampir 1 kilo. Itu jalan kaki. Nah, tapi kalau zaman dulu ada yang naik sepeda lewat, dia menawarkan. Mas. Bonceng ora. Nah, sekarang nggak ada. Maksudnya kemarin-kemarin ketika kita lihat seperti itu, kadang kita cuek aja. Nek memang dia mungkin mau olahraga kayak gitu kan. Kalau memang dia butuh ya paling dia bisa minta tolong, kalau enggak dia bisa order ojek online gitu kan. Nah, tapi lama-lama kita lupa bahwa kita semakin tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang simpel. Orang jalan bawa helm, dia jalan kaki. Sebenarnya kalau kita berpikir berarti ada masalah dia ini. Betul. Apa mungkin lagi rame rupacare di Dungi. Atau mungkin motornya dimaling misalnya yang paling beratnya kan gitu. Atau ya mungkin lagi bar maling helm. Ya nek aku paling helm jelas dikebuki wong Mas, gampang oyakin Mas. Enggak misalnya, tapi ini kan berarti sebenarnya dia tuh mau naik motor cuman sedang tidak ada motornya. Terus kita lewat, ya udah kita tawarkan. Bonceng Mas, bonceng Mbak. Sekarang kita mau menawarkan aja takut. Iya kan, kita mau menawarkan takut, yang ditawari juga kadang ragu-ragu. Nah, kita tumbuhkan kembali bahwa hal-hal seperti itu hal yang biasa harusnya di lingkungan kita. Nah, itu salah satunya ketika saya turun dari bus ke rumah. Terus dulu di neng kampung tuh ada orang ke sawah golek damen Mas istilahnya, golek suket. Nah, kadang-kadang kan ada mbah-mbah atau bapak lewat depan rumah saya. Muatannya itu jatuh. Kita secara spontan mendekat, kita bantu. Tak gojek pite Pak, tak angkat ke. Sekarang itu udah nggak terjadi lagi. Udah menjadi kepedulian kecil tuh kayak mulai hilang kan. Nah, akhirnya kita coba angkat kembali supaya ya kita nggak lupa lah dengan hal-hal yang dulu tuh ada di sekitar kita yang menjadi keseharian kita. Yang sebenarnya itu hal-hal yang cukup positif sebenarnya. Ben anget meneh, gotong royongnya ada, rukunnya ada. Ya, kita mencoba mengangkat kembali hal-hal seperti itu supaya tidak menjadi hal yang asing. Mas, tapi misalnya ngomong gini Mas, bahkan saya itu nggak tahu dulu waktu itu, ada orang-orang yang bahkan punya ngepost di beberapa tempat. Iya, ya salah satunya kan ada yang dengan peralatan tambal ban, ada yang sekedar nongkrong nanti mereka bisa bantu apa. Iya, dan gue tersebar di beberapa tempat dan gue ono infone, ono ning kene lur posisi ngene iki. Ya, mereka menginformasikan mereka lagi nongkrong di mana. Kalau di sekitar kami ada yang butuh pertolongan, barangkali kami bisa bantu, siap merapat. Nah, istilah mereka kan kayak gitu. Oke. Dan itu semuanya informasinya tergabung dalam satu Facebook itu. Iya, di grup itu aja. Ada kontak-kontakan terus via terus mungkin kadang mereka kan mencantumkan nomor handphone kalau mereka butuh menghubungi biar lebih mudah. Kalau pakai misalnya kayak HT itu kan saluran di internal, jadi kan masyarakat nggak bisa akses kemungkinan. Nggak semua masyarakat bawa HT, tapi kalau handphone kan mereka pakai, bisa SMS zaman dulu kan. SMS. Dulu masih ada BBM. Terus akhirnya sekarang hampir semuanya WhatsApp. 2000 berapa Mas itu? Berarti pertama nih 2013. 2013 itu ya. 2013. Belum hampir 10 tahun ini, 9 tahun 10. Android sudah ada tapi belum populer Android Mas. Saya masih pakai BlackBerry kok, saya ingat masih pakai BlackBerry. Awal-awal itu ya. Berarti ada grup BBM. Info Cegatan Jogja. Kalau grupnya nggak kita bikin karena kapasitasnya nggak mencukupi itu. Internal kok. Kalau internal biasanya cuman teman-teman kita yang di pengelola grup lah. Kalau ngomongin tentang pengelolaan Mas, kan ini berkembang secara organik ya Mas ya. Iya. Dan ini terkait dari empati masing-masing anggotanya. Anggota kalau kita boleh bilang pertama kali pendirinya gitu Mas. Ono wong piro Mas dulu Mas? Ya dulu awalnya sih sekitar 10 orangan aja awalnya. Dalam satu kampung atau? Enggak, SDIY kalau saya boleh bilang SDIY. Karena kita kenalnya di Jogja waktu itu. Cuman memang sebagian itu ada yang dari luar, mahasiswa yang studi di Jogja. Ada yang bekerja di Jogja. Berarti macam-macam, latar belakangnya macam-macam. Macam-macam, cuman waktu itu kita dipertemukan di salah satu grup jual beli. Jadi kita sering saling mengomentari, kadang sering saling menawarkan barang. Bahkan beberapa pernah saling membeli barangnya. Terus lama-lama kok ngobrol curhat itu menjadi kemana-mana toh. Awalnya cuman nawar harga, lama-lama curhat. Ya wis regane sakmono ning cek udine ngene wae lah apa SIM ku entek. Nah rawani. Karena SIM lah kok ora perpanjang. Wah ngene ya dulu kan masih sulit. Akhirnya terus kita pikir, iya juga ya. Obrolan seperti ini nggak bermanfaat kalau cuma berhenti di sini. Tapi kalau kita
mungkin kita kumpulkan dalam sebuah wadah dan itu bisa diakses kapan saja. Akhirnya jadi ada manfaatnya. Ketika dulu kita ngurusin taunya bayar terima jadi. Kalau ngurus sendiri katanya sulit, oh ternyata cuman gitu dok. Nah, tapi kan nggak semua orang punya pengalaman itu. Akhirnya yang punya pengalaman sharing. Terus pajak entek atas nama wong liya, mbiyen piye to saiki piye. Akhirnya jadi tahu. Ini KTP apa piye? Ya, pokoknya sharing lah intinya tentang curhatan-curhatan seperti itu ya. Awalnya kita anggap itu kan masalah pribadi, tapi lama-lama ini masalah pribadi yang dialami hampir semua orang. Nah, akhirnya itu tadi, ya bisa kita bentuk sebuah wadah untuk ngobrolin hal-hal seperti ini. Oke, nah itu kan berarti informasi masuk ke, atau kalau nggak informasi pertanyaan gitu masuk ke Facebook itu ya Mas ya? Iya. Nah, apakah juga semua pertanyaan, semua informasi itu langsung otomatis tayang gitu atau no moderasi nih Mas? Oh ya ini karena kita pakainya Facebook ya, Facebook Group yang kita pakai kan. Oh. Ya ngikuti platform aja Mas. Kalau dulu pas awal-awal itu fitur moderasi belum ada. Oh, sopo sing ning kono nyemplung-nyemplung bae. Dulu awal-awalnya seperti itu, terus lama-lama fiturnya berkembang, Ya. bisa dimoderasi, terus bisa dibatasi, bisa diatur. Kalau dulu paling cuman kita bisanya moderasinya cuman hapus sama blokir. Oh iya. Nah, lama-lama terus kita bisa menunda penayangan dulu. Misalnya kita cek dulu kalau perlu evaluasi. Tapi Ada kan, gitu berarti Mas? ya kadang-kadang kalau yang posting ini postingannya rodok abot, tapi eman-eman dibusak, kadang pemosting kita hubungi. Mas, postinganmu apik. Tapi mbok tulung bagian ini dibeneri ini. Kadang-kadang kita lakukan, tapi nggak terlalu sering. Kalau pas yang kira-kira memang perlu aja. Terus kadang-kadang ya kalau yang terlalu ngawur ya langsung kita hapus gitu aja. Oke. Nah, kan sajane juga ada itu Mas, apa namanya? Tadi fitur konfirmasi ke orangnya yang dilakukan itu apakah mencari tahu langsung ke orangnya atau dari tim sendiri yang ono tenan ora sih ning kono, ono tenan ora sih, atau gimana? Kita nggak seselok itu. Paling kita cuma mastiin bahwa dia nulisnya dengan sadar, itu aja. Kadang kita kasih bahwa cara menulis seperti ini tidak kami perbolehkan. Kadang-kadang kayak gitu. Ya kita lebih ke batasan dari Facebook itu sendiri sih. Kalaupun nanti yang dia tulis itu ternyata informasi palsu atau apapun kan nanti dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Kalau kami harus ngecek dulu itu bener enggak lah. Nanti lama-lama malah gawe koran kok dadi ora grup Facebook meneh. Itu kan tugasnya redaksi ya. Redaksi itu biasanya kalau di media informasi. Kalau kita walaupun namanya info tapi kan konsepnya cuman ruang obrolan. Bukan sebuah informasi. Jadi semua yang tayang di ICJ itu belum tentu sebuah fakta. Bisa jadi itu cuman pendapat. Bisa jadi itu cuman angan-angan seseorang aja kadang di situ. Dan itu pun pengirimnya masih tercantum di situ ya. Yeah. Kita tahu siapa sing nulis ki asline gitu ya. Nah, nek misalnya gitu Mas, platform yang dipakai sampai saat ini ada berapa Mas? Ya yang kita pakai untuk diskusi umum baru grup aja. Grup Facebook ya? aja karena cuman di situ yang kita merasa mampu mengelola. Lu kan ada Mas, platform lain, medsos lain gitu yang Ya ada, tapi fiturnya tidak mampu kita kelola. Tapi Mas kan ono jeneng info cegatan Jogja di selain Facebook kan ada Mas? Ada. Nah ini masalah tadi kan. Kalau di platform yang lain kan yang nulis pengelola. Jadi seseorang harus mengirimkan apapun namanya, pesan atau dia harus menulis di mana, kemudian pengelola menerbitkannya. Kalau di grup kan enggak. Jadi seseorang punya akun ya dia menulis dengan akunnya sendiri. Jadi kami tugasnya tinggal lolosin atau hapus, cuman itu dok. Cukup 1 detik lah ngelolosin. 1 detik juga untuk hapus. Tapi kalau kami harus mempelajari dulu, terus harus menyalin, harus menerbitkannya, itu kan sebuah perlu energi tersendiri. Perlu energi tersendiri. Lah belum lagi kalau ternyata tulisannya nggak bener, otomatis kami harus ikut mempertanggungjawabkannya. Ya secara hukum atau secara, tapi kalau dia nulis dia sendiri paling cuma secara moral aja kami bertanggungjawabkan. Ya kami masih bisa berikan semacam sanggahan bahwa itu kan versinya si A. Kami juga nggak bilang itu benar, kami hanya memfasilitasi untuk si A menuliskan pendapatnya atau mungkin mencari tahu apa yang dia ingin tahu. Karena bahkan terus ada kolom komentar di bawahnya yang ono wong takon dan sebagainya itu konfirmasi itu. Nah, konfirmasinya di komentar itu. Yang menjawab itu adalah admin atau maksudnya masyarakat luas. Masyarakatnya aja. Semua member bisa jawab. Kayak misalnya ya ini kita ambil contoh yang gampang aja yang sifatnya fisik Mas ya. Jadi misalnya barusan di depan Jogjatronik ada motor ditabrak truk misalnya. Nah, terus, enggak, saya di depan situ kok. Tapi saya lihat loh Mas ada
Iya Mas, memang ada yang ditabrak truk tapi bukan motor, becak ternyata. Nah, misalnya kan ada konfirmasi, kalau enggak dia motornya merek A, bukan merek A tapi merek B. Bahkan kadang itu enggak ada, bohong. Kamu tahu dari mana? Ming jari koncoku. Gur jarene. Power off jarene. Aku ya meng ngoleh saka grup WA-ne kanca-kancaku e. Ya aku ming pengen nge-share wae. Bener orane kowe ora ngerti Mas? Ayo jelas ora. Kayak gini akhirnya kan ada koreksi. Oh ya udah kita hapus. Akhirnya kan kayak gitu. Oh, jadi kalau bisa dibilang sakjane WA grup keluarga itu kadang Nah, berpotensi itu. berpotensi untuk mengirimkan jari ini tadi itu loh, soalnya Ya. yang sepuh-sepuh dan sebagainya biasanya yang terjadi di grup saya seperti itu. Karena mereka mungkin di zaman usia produktif, di zaman mudanya, itu di zaman ketika semua media informasi itu benar. Sampai sekarang masih menganggap apapun yang tertulis di internet itu benar. Setuju nih Mas, aku masuk akal di sini. Bener-bener aku menemukan jawabannya dari diri. Ya dulu kan kayak TV, apa kan hampir semua yang disiarin di TV itu hal yang udah pasti benar. Iya. Nah, ketika sekarang udah jarang nonton TV, nontonnya Facebook, kadang mereka nganggap bahwa Facebook ini pasti benar. Padahal Facebook ini kan yang nulis bukan wartawan, bukan sesuatu tulisan yang melalui proses redaksional, hanya seseorang punya akun bisa nulis. Iya. Udah selesai. Mas Berhenti itu di situ. termasuk anu nggak sih Mas, kalau dulu kan ono sing sempat booming namanya netizen journalism gitu. Itu saja nih sih Mas. Sama nggak terlalu mengikuti, abot banget ya Mas istilahnya. Oke, saya terima kasih Mas. Neng gini. Aku ya bisa sekedar krungu. Karena kalau Tapi yang ngetren di kita bukan netizen jurnalisme, apa Mas? deterjen. Deterjen ya, Bang? Deterjen tuh yang buat nyuci loh, yang bikin kalau dikucek berbusa itu. Wah. Berarti netizennya juga kayak gitu ya? Nah, itu deterjennya. Kalau netizen itu kan yang lurus-lurus, yang jurnalis. Nah, kalau deterjen itu yang gampang dikucek. Nah, jadi ada isu dilempar, mereka langsung berbusa. Nah, itu deterjen itu, kamu deterjen itu. Deterjen ngono kuwi ya. Oke, namanya deterjen. Ya itu istilah di kami aja. Netizen sing gampang dikucek. Ya, netizen yang gampang dikucek dan cepat berbusa. Cepat berbusa. Gampang diprovokasi. Taruh nanti tambah anu kayak banget, gitu. Jadi ada informasi baik, gini. Ketika ada yang konfirmasi bahwa ternyata aku melu-melu. Ya ming jari ini sih. Nah, dan itu menjadi hal yang normal, dianggap normal di kita itu. Tapi kejadian kayak gitu terus langsung diblok nggak sih orangnya Mas? Atau Ya ada peringatan tergantung atau gitu? kesalahannya seperti apa. Kita kan punya pertimbangan sendiri nanti. Dievaluasi dulu, layaknya cuma dihapus atau dikoreksi, atau kalau memang kecenderungannya tujuannya memang untuk menyebar informasi nggak benar ya kita blokir. Oke. Karena belum lama ini aku juga baru menemukan, karena baru beberapa bulan yang lalu ya. Instagram itu ada fitur in collaboration with itu loh. Oh ya, Jadi Facebook juga ada. Semenjak gabung sama Meta itu ada semua. Oh iya iya. Ya cuman kadang-kadang saya juga kadang protes sih. Karena yang dipakai untuk compare itu media nasional yang kadang-kadang cara nulisnya juga kayak gitu. Jadi kan mereka mengompar sebuah informasi yang muncul di grup kita dengan tulisan atau mungkin berpatokan pada website tertentu menjadi untuk tempat validasinya. Nah, ini media-media yang muncul, maksudnya media yang muncul di grup, maksudnya misalnya foto, video, itu kalau dimunculkan di koran atau di TV tidak masalah, tapi ketika muncul di grup itu justru dilarang sama platform. Nah, akhirnya nggak boleh loh gitu. Nah, akhirnya informasi yang harusnya bisa jadi untuk edukasi masyarakat, kita masih agak harus ngolah lagi supaya itu bisa muncul. Jadi, misalnya ada informasi sebuah form penipuan, pas kita munculkan di sosial media itu diprotes karena ini formulir ini palsu. Pihak pemilik sudah mengkonfirmasi bahwa ini nggak benar. Ya iya, kita juga tahu tujuan kita mau menginformasikan ke masyarakat kalau nemu kayak gini, ini salah. Palsu. Tapi untuk memunculkan ini aja nggak bisa kadang-kadang. Nah, sulitnya kadang di situ. Bedanya kalau kayak media misalnya kayak ya media cetak atau mungkin portal berita atau mungkin televisi kan mereka tidak diatur sama Facebook gitu. Aturannya mungkin Dewan Pers atau apa namanya. Akhirnya di sana bisa muncul. Kadang kelemahan kita di situ. Oh gitu Mas. Enggak terus misalnya tulisannya blog tulisannya hoax gitu misalnya gitu. Ya kadang-kadang kita kasih kayak gitu tapi kadang-kadang kan Facebook ini cuma pakainya mesin. Kadang-kadang ya kita protes lagi. Kita protes, kita banding. Ini harusnya kita butuh untuk konfirmasi ke masyarakat untuk menyebarkan informasi bahwa ini bukan fakta loh. Tapi kalau tidak bisa dikasih media pendukungnya kan sulit juga. Ya, betul. Itu ono pembuktiannya dan sebagainya gitu Mas ya. Terus pencantuman link mungkin Ya, Mas kayak gitu. Terkadang ini Mas, kayak misalnya fakta pendukungnya itu sebuah chat WhatsApp itu kan kita dilarang mengunggah chat WhatsApp. Kategorinya pesan pribadi. Tapi di media lain mungkin boleh.
Di Facebook sendiri nggak boleh. Ya, di Instagram masih bisa. Masih bisa kadang-kadang kalau disensor angkanya masih bisa. Ya. Nomornya tuh ada yang benar-benar pokoknya ini percakapan pribadi tidak boleh disebarkan tanpa seizin kedua belah pihak misalnya. Betul. Macam-macam sih. Ya kita ikut aja lah pokoknya. Oke, Mas. Nah, Mas ini ada satu pertanyaan ini menarik Mas di kertas saya ini, Mas. Ini katanya ICJ ini pernah dilaporkan, Mas. Yang dilaporkan saya bukan ICJ-nya waktu itu. Oh iya, Mas Anto Ya, saya secara personal dilaporkan waktu itu. Karena ICJ nggak bisa dilaporkan ya? Nggak bisa, ICJ kan nggak ada bentuknya. Iya. Kalau dia ngelaporkan ICJ, Yo, coro laporan nih Mas, coba dibayangkan ya. lapor. Lapor. ICJ ki opo? ICJ ki apa? Komunitas. Neng ngendi? Neng HP. Yo kene HP mu tinggal kene. Ra iso. Ra iso. Ini berarti dirimu yang dilaporkan? Ya, secara objeknya saya yang dilaporkan. Pernah waktu dia mungkin apa ya? Kesalahpahaman atau mungkin memang karena belum nemu yang harus dilaporkan yang mana dan yang objek paling mudah dilaporkan saya, udah saya aja yang dilaporkan mungkin gitu ya. Itu termasuk yang disebut dengan anu Mas aja nih. Ini kan mau nggak mau ICJ saja nih tadi ada 10 orang Mas. ICJ dhewe ono 10. Terus sekarang berkembang banyak banget. Terus yang icon nih sekarang adalah Mas Anto nih di Mas Anto. ICJ ki Mas Anto. Ya mungkin ICJ, identik dengan saya. ICJ itu identik ya. dengan saya dan saya sendiri secara pribadi saya bertanggung jawab lah atas ICJ itu seperti apa. Karena saya dianggap mungkin yang mewakili, karena saya lah ICJ. ICJ itu adalah saya, orang mikirnya gitu kan. Ada yang bisa dilaporin saya, ya saya aja yang dilaporin. Masuk akal sih. Masuk akal tuh. Masuk akal secara di posisi yang melaporkan. Cuman yang laporannya aja yang agak raju menurut saya gitu. Jadi yang melaporkan itu bukan pihak yang seharusnya melaporkan tentang saya. Karena pihak yang berurusan dengan saya pun sudah clear. Itu kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, namanya kan solidaritas mungkin ya. Betul, solidaritas. Salah paham itu biasa ya. Gitu. Biasa. Perlu Tapi akhirnya dengan adanya itu justru menambah relasi kita lagi sih. Kita nambah banyak kenalan-kenalan di luar sana, menjadi kita saling tahu kan. Dan bahasanya kan terjadi luwih raket Mas. Ya, yang pasti kita bisa koreksi, oh kemarin-kemarin ternyata kayak gini tuh nggak boleh, kita jadi tahu. Ya, Dan mereka pun mudah-mudahan jadi tahu juga. Karo kuwi juga sih Mas. Sebenarnya jadi pertanyaan juga, karena kita ngomong 10 ngono kae. Mas Anto kok gelem Mas kowe dipakake kancane utawa ngopo sing kowe aku wae. ICJ adalah aku piye? Ngono kan piye Mas? Ya enggak gitu juga sebenarnya. Cuman memang di awal tuh kan memang saya paham betul ICJ ini sebuah kumpulan ya. Kumpulan. Yang cukup beresiko memang. Dan resiko ini harus ada yang ambil resikonya. Enggak mungkin resiko ini enggak diambil. Kita enggak bisa pakai anonim atau apa? Oh, anonim. Sebenarnya bisa, tapi kita anggap nggak bisa. Karena kita juga harus punya apa ya? Ya kita punya rasa tanggung jawab. Akhirnya, yaudah saya salah satu yang siap untuk mewakili teman-teman di luar sana, istilahnya kayak gitu. Terus yang lain juga karena latar belakang profesi ada beberapa yang privasi juga, ada beberapa yang masih ada kekhawatiran. Terus apa? Yaudah, yang penting kami support gitu aja. Ya wis akhirnya ya wis aku ra apa-apa. Sing paling ikhlas Mas. Nek ikhlas sih sebenarnya enggak juga sih Mas. Ya ora ikhlas banget juga ya nek ngono Mas ya. Cuman mungkin saya mencoba mengambil peran di situ gitu. Terpaksa. Yo enggak sampai terpaksa banget sih, enggak. Antara tengah-tengah antara ikhlas karo terpaksa. Terpaksa masuk tahunan sih. Berharap ganti wong apa ya. Wah, masuk bahkan bisa seumur hidup ini. Sambil minum Mas ya? Nggih, sing kecake Mas. Tadi sudah tak tawani sebelum kita take mulai syuting tadi ya rasa ditawani bener apa ya. Alasan padahal. Mas, tapi ngomongin tentang apa namanya? Respon masyarakat Mas tentang ICJ. Nah, Mas Anto sendiri mengamati respon masyarakat itu seperti apa Mas? Ya responnya beragam sih Mas, responnya beragam macam-macam. Cuman memang sebagian besar sih kayaknya loh nih. Soalnya saya juga nggak nanya mereka. Kayaknya ICJ ini masih dianggap sebuah hal yang baru bagi mereka. Hal yang ulang tahun. Ya sekarang, waktu awal-awal itu dianggap sebuah hal yang baru, dianggap sebuah gebrakan, dianggap sebuah pemberontakan, dianggap sebuah pembangkangan, ngowai adat dan banyak macam ya, responnya beragam. Tapi terus semakin kesini saya lihat responnya justru positif. Responnya positif, mereka antusias, dibuktikan dengan mereka semakin banyak yang bergabung, semakin banyak yang lempar diskusi. Bahkan dalam beberapa postingan tuh dapat solusi dari ICJ. Jadi saya anggap responnya baik sih dari masyarakat. Nah, karena
Karena mungkin juga itu salah satu alasannya akan tetap terus bergulir Mas. Dan 10 tahun ini Mas Anto ikonik di situ, ngurusi juga. Ya. Wis tahu kesel dong sih Mas, pernah kesel sebel Oh gitu sering sama kalau ICC. kesel tuh sering Mas. Apa Mas? Ya kadang kita udah coba, ya kadang di posisi idealisnya kita pengen idealnya ICC itu harusnya gini, kalian harusnya gitu, mereka akan begini, efeknya nanti akan seperti itu. Tapi kan nggak semudah itu untuk merubah apa Mas ya, kebiasaan yang udah ratusan tahun, puluhan tahun wis atau gampang prosesnya. Kebiasaan kita yang udah ratusan tahun itu nggak semudah itu untuk berubah. Jadi ketika ada hal-hal yang masih menjadi sebuah norma di masyarakat kita. Jadi ya kita ngomong lah budaya literasi, kita ngomong budaya. Oke, kita ngomong budaya literasi hal yang baik, hal yang positif. Tapi itu bukan budaya kita. Budaya kita interaksi. Piye Mas maksudnya? Budaya kita tuh bukan membaca, tapi ngobrol. Oke. Ngobrol. Jadi kalau kita datang ke warung, Mbak, artuku kui. Kui. Kuwi regane piro? Kuwi regane piro? Jadi kalau kita langsung ambil sendiri itu ini dan udah tahu harganya, itu bukan budaya kita. Itu budaya swalayan, agak baru. Budaya warung belum ada kayak gitu. Kita akan tanya dulu, wah rasito duitnya kurang. Nah, interaksinya yang diperlukan. Jadi kalau kita ngomongin apa ya runtutan ICC tadi ketika terus larinya ke arah pelayanan publik. Kebanyakan pelayanan publik kan pengen dimodernkan, modernisasi, semua cukup pakai aplikasi, cukup hanya baca kita udah mengerti. Simbol-simbol 00 gitu. Semua literasi. Tapi kadang kan masyarakat nggak serta-merta langsung bisa berubah. Walaupun sudah tertulis di situ, aturannya seperti ini, syaratnya ini, tetap pengennya interaksi. Karena kalau interaksi itu bisa ngenyang, Mas. Tapi kan Facebook itu adalah bentuknya tulisan Mas. Iya, tapi berita dalam bentuk tulisan. Terjadi interaksi karena masih banyak arah yang bisa masuk. Tulisan kalau di koran, ada koran, wah kira bener ini. Kalau kita tulis di situ, ya hanya di koran kita yang berubah, di koran yang di luar tetap nggak ada. Jadi nggak ada interaksinya, satu arah cuma. Kalau di TV, ada berita begini macam-macam. Ya kita cuma hanya mendengar dan melihat. Kita nggak bisa, oh iya ojo ngono gue diganti, nggak bisa. Dan kamu nemu kira Mas, ada orang yang selalu komen di postingan apapun, ngono pernah nemu? Ada. Banyak seperti itu yang selalu komen di postingan apapun, yang selalu provokasi di postingan apapun. Nemu kayak gitu? Oh banyak. Dan itu akun bukan anonim tuh Mas? Bukan sih. Memang yo hobine ngono kuwi. Tapi sempat ngobrol Mas sama orang-orang yang kayak gitu? Ya itu kan sampai ada. Mbok chat dewe atau gimana gitu? Enggak, itu sampai ada kumpulannya tuh Mas. Apa Mas? Ada perkumpulannya sendiri. Perkumpulan protes-protes Indonesia apa piye? Aliansi Sobat Maidu Yogyakarta itu. Ada ngono kan Mas? Tapi kayaknya belum legal itu. Itu kan gaweane Maidu. Memang, tapi salah satu the power of Maidu tadi. Jadi ketika ada permasalahan yang sepertinya rumit, ternyata dengan banyak masukan dari Sobat Maidu tadi menjadi mudah. Sobat Maidu. Oke, Sobat Maidu. Jadi kadang-kadang kan kita udah bingung nih dengan sebuah masalah yang menurut kita, ini kompleks sekali. Ternyata dengan kemampuan orang-orang yang dengan dengan skill Maidunya yang udah level pro tadi, ya udah level pro tadi itu, lagi make intro lho. Iki mek gak tok ngene iki tok. Itu kalau nggak Sobat Maidu nggak bisa itu. Kita udah bingung. Ini ada masalah kita. Udah kesini, pengalamanmu? Kesini. Ya banyak. Misalnya, ketika adalah dalam sebuah proses ya, berbelit-belit karena banyak pihak. Tapi ternyata ada orang yang jeli. Loh, masalahmu tuh simpel Mas. Kamu tinggal hubungi si ini, lalu si ini kamu bawa ke sini. Buktinya kamu bawa, selesai masalah. Ribuan orang tercengang. Iya ya, semudah itu. Kenapa nggak kepikiran ya sama kita? Hanya Sobat Maidu yang bisa mikirin itu. Uang itu yang ngasih solusi itu Kulino sebagai Sobat Maidu itu. Ya kayak ada tuh yang bilang kalau kita mau menemukan sebuah solusi yang cerdas, itu kita nggak bisa riset ke orang-orang yang rajin. Kita harus riset ke orang-orang yang malas. Karena mereka akan mencari cara dengan energi yang seminim mungkin. Nah, tapi kalau orang-orang rajin, wah, saya bersihkan meja ini, angkat cek cangkire, kembangnya pindah aja, mereka langsung selesai, jumlahnya rampung, resik, katanya gitu. Ya mungkin itu analogi yang nggak benar, cuman mereka bisa cari solusi tercepatnya seperti apa. Oke, dari Sobat Maidu. Ya, Sobat Maidu ini justru mereka yang solutif sebenarnya. Mereka yang memberi solusi yang paling cepat. Kalau kita yang prosedural kan pasti datang, kita bawa berkas. Mas, ini belum bisa.
ini ada syaratnya kurang ini. Nggak bisa nyusul ya Pak. Misalnya. Iya. Terus tapi Sobat Medu punya solusi. Gila, jret. Wah, ternyata semudah itu ya. Kok nggak kepikiran ya? Bapak lagi gimana? Kadang lagi Nah itu pengalaman di iya. forum loh, tapi kemudian ngono kuwi Mas. Kadang-kadang saya sendiri nggak kepikiran. Wah, ternyata bisa ya kayak gitu. Ternyata semudah itu solusinya. Nah, jadi kan justru sanggahan, bantahan tadi memperkaya referensi untuk penyelesaian masalah. Ya salah satunya kan terus terang saya sendiri banyak belajar di ICC. Jadi bukan berarti kita sebagai pengelola tuh di situ terus istilahnya yang paling paham paling ngerti enggak, kita sendiri belajar di situ. Seru, sinau terus wis. Kita belajar terus di situ dan kita harap masyarakat juga yang tergabung mau ikut belajar di situ, mengambil manfaat dari situ. Terus ya teman-teman yang dari pemerintahan juga mau mempelajari sedikit di situ supaya ya kita berdampingan tuh jadi penak lah pokoknya kabeh mlaku. Nah, ini Mas terkait karo kan ICC, J-nya adalah Yogyakarta, Iya. Mas. Walaupun ono sampai ICC mana, tapi tetap basicnya kan ICC Yogyakarta ngono Mas. Ya kita membawa nama Jogja. Membawa nama Jogjanya ada nggak sih Mas? Pernah menemuin respon-respon yang sampai mungkin mempengaruhi orang-orang untuk datang ke Jogja atau orang Jogja jadi wah aku jual liwat kono karena ning kono rawan dan sebagainya, atau sampai mempengaruhi minat orang dan sebagainya nggak sih Mas? Saya belum pernah survei langsung sih terkaitnya, tapi kalau beberapa masukan sih ada yang kekhawatiran mereka ketika terlalu kita banyak mengekspos tentang hal-hal negatif di Jogja. Maaf. Bali ini ya oke. Atau malah koyo apa jenenge Mas? Dadi wong ayem karena ya, ada sebagian teman-teman yang di luar warga Jogja yang merantau di luar sana merasa bahwa saya bisa kembali ke Jogja tanpa harus pulang. Maksudnya? Ya, saya bisa tahu situasi Jogja, perkembangan Jogja seperti apa, cukup dari gadget saya sendiri. Yang merantau ada yang di luar Jawa, bahkan di luar negeri. Mereka merasa menemukan sahabat-sahabatnya kembali di Jogja. Merasa bisa mudik ke Jogja tanpa harus pulang. Nah, kayak gitu kan di situ. Terus memang ada kekhawatiran ketika isu-isu yang mengangkat hal-hal negatif tentang Jogja itu, kalau terlalu sering kan takutnya nanti minat kunjungan ke Jogja berkurang. Iya. Ya ada, tapi kan nggak semua yang berkunjung ke Jogja itu baca ICC. Iya. Nah, terus kalau yang kita lihat kayaknya nggak ngaruh deh. Kunjungan ke Jogja makin hari makin macet kayak Jogja ini. Nggak ada penurunan yang signifikan. Justru pandemi yang lebih membuat semua itu turun. Iya. Iya. Kalau ICC kayaknya enggak. Cuman memang saya ya sesekali lah ada yang ngingetin Mas, jangan terlalu diekspos tentang hal-hal buruk. Ya enggak, kita bukan ekspos. Kita justru mengangkat masalah-masalah itu supaya ada solusinya. Ya kan misalnya kayak ini. Tapi yang menemukan solusi adalah nantinya? Ya masyarakat sendiri. Oke. Kalau enggak ya ada pihak yang berkepentingan biar mereka cari solusinya. Kalau saya bilang Jogja ini relatif aman sebenarnya. Saya kebetulan pernah merantau cukup lama di banyak kota. Dan beberapa kota yang saya kunjungi termasuk kota-kota yang rawan. Yang cukup rawan. Kan itu ngomongin kejahatan. Iya. Sini kan kejahatannya di Jogja, kalau bisa dibilang kejahatan adalah nutruk regone. Parkir tiba-tiba mahal. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau kejahatan yang kriminal sekalipun, di Jogja ini termasuk belum terlalu banyak. Cuman satu kejadian yang ekspos banyak. Iya. Yang ekspos banyak. Kalau di luar sana, mungkin di provinsi tertentu kejadian yang mungkin orang jadi korban tuh hampir tiap hari. Bahkan sehari berapa kali, tapi nggak pernah diekspos. Jadinya kayak nggak ada. Kalau di kita, ketika itu ada, satu aja banyak yang ekspos banyak. Oke. Jadi akhirnya ya yang nyoroti banyak, seolah-olah kejadiannya banyak padahal cuma satu. Ya kayak yang parkir tadi itu. Yang parkir itu cuma satu di jalan mana, tapi yang bahas ada puluhan ruang obrolan yang bahas, di-share ke ratusan kanal yang lain. Jadinya viral banget seolah-olah, ternyata di Jogja begini banget ya. Tapi buktinya mereka tetap berkunjung ke sini. Iya, itu sih. Ini sangat jenis Mas menarik loh. Kayak mungkin malah mereka penasaran ya. Pengen ngerasain enggak. Penasarannya enggak di situ terkoro nekat wae karena saking kangen ini Jogja untuk dikunjungi. Ya, daya tariknya tetap lebih kuat sih saya lihat. Saya sendiri kadang penasaran kok. Ada kadang teman saya minta dia bener-bener minta dianterin kemana. Jauh-jauh hari, besok saya sama teman-teman mau ke Jogja, mau ke sini-sini minta referensi yang mana-mana. Saya mikir, yang bikin kalian pengen ke Jogja apaan sih? Saya tanya, ya ini. Saya sendiri mikirnya, kok kita Uranus yang menarik ya bagi saya. Tapi bagi mereka itu sebuah daya tarik yang luar biasa. Benar. Bahkan kalau saya pribadi ditanya nih, recommended nggak sih ke Jogja? Nggak.
sana dulu agak jauh dikit dulu. Nanggung kamu ke Jogja tuh. Saya kadang bilang kayak gitu tapi tetap mereka pengen ke Jogja. Karena ada hal yang nggak bisa diduplikasi di tempat lain Jogja ini. Mungkin corone secara spiritnya ya. Jadi bukan masalah fisiknya. Kalau untuk bangunan yang mau dikunjungi, objek wisata dikunjungi. Ya kan mungkin gitu-gitu. Nah, banyaklah di Jogja ini yang ada duplikasinya di luar sana. Tapi pengalamannya di Jogja itu nggak ada di tempat lain. Ya, experience-nya itu sing kadang jadi... bahkan ketika sebuah gerakan-gerakan yang sifatnya kedaerahan, kadang dimunculkannya di Jogja. Kenapa nggak mereka munculkan di daerahnya masing-masing? Kan langsung. Misalnya? Wah, banyak, Mas. Yo, yang arahnya sampai ke pemberontakan misalnya, wah, pemberontakan Selandia Baru, tapi kampanye di Jogja, kok aduh banget sih ya. Selandia Baru, ya. Kayak gitu kan banyak. gitu dan sebagainya gitu ya. Gitu ya. Padahal kan misalnya mau dapat perhatian nasional, mereka bisa aja lakukan di Jakarta, di ibu kota misalnya. Tapi mungkin kosnya menjadi lebih mahal. Di Jogja ini lebih apa ya? Ekonomis. Nah, lebih ekonomis, lebih murah untuk membuat sebuah program tadi itu loh mungkin. Tapi tetap dapat expose ya, karena dapat, gitu dan ya. Impact-nya dapat sekali. Ya, jadi kota pilihan untuk berbuat apapun, ya, terutama pariwisata tulen ya. Ya karena aku menemukan Mas kemarin waktu gegeran, sempat ya kita kalau sebutin aja pernah ada gegeran di beberapa tempat gitu, terus ada di situ komen, wah aku jadi takut nyekolahin anakku di Jogja. Ya, saya sampai ditelepon beberapa orang tua siswa dari Kalimantan dan Sumatera. Menanyakan sebenarnya kondisi di Jogja seperti apa sih Mas? Saya khawatir anak saya sekarang sedang di Jogja. Ya saya sampaikan apa adanya. Ada ibu-ibu waktu dari Kalimantan. Anak ibu kuliah di Jogja, ya. Berarti kalau kuliah kan usianya sudah segini Bu. Minimal dia udah bisa jaga diri kan. Ya bisa Mas, tapi kok serem banget ya. Jogja itu nggak mencekam 24 jam Bu. Kalau anak ibu keluyuran habis tengah malam sampai jam 3, saya rasa nggak cuma di Jogja. Di kota yang lain sama rawannya saya bilang. Baru ibunya, iya juga Mas ya. Ya berarti tergantung anaknya ya. Iya, kalau di jam-jam yang wajarnya anak sekolah untuk di rumah belajar kan silahkan di rumah, di kos-kosan, di kontrakan. Ya taruhlah sampai jam 7, jam 8 malam, maksimal jam 9 nongkrong, cari makan, itu hal yang wajar. Wajar. Tapi kalau udah nongkrong lewat jam 11, ini memang anaknya yang nggak bener ini. Golek masalah ya, mencari tantangan. Ya mencari resiko ya, bukan berarti nggak bener tuh terus perilakunya buruk, nggak. Tapi mungkin nggak seharusnya Anda sebagai seorang yang jauh-jauh ke Jogja untuk belajar, jam segitu masih keluyuran di luar. Ya udah istirahat besok pagi supaya belajarnya lebih fokus. Oh gitu. Berarti ada juga apa namanya konfirmasi ada yang diminta dari jenengan lewat bahkan personal itu. Personal, ada yang nelpon langsung, mereka nemuin nomor handphone saya, ada yang inbox nanya. Ya saya kasih sampel aja. Saya pernah sih Bu di provinsi mana, aman sih sana. Tapi waktu saya keluar jam 2 malam, ada juga kejadian kayak gini. Nah di Jogja kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau di jam-jam yang normal, jam umumnya menungso sobo. Itu ya wajar-wajar aja sih. Cuman kalau di area-area yang agak-agak pinggiran memang ada sedikit ya kejadian, saya rasa hal yang wajar sih. Masih dalam tahap yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan, tapi hati-hati, itu pasti terjadi dimanapun. Nggak cuma di Jogja, di tempat lain pasti terjadi. Makanya itu mungkin jadi akhirnya sakjane lebih banyak ngangeninya daripada was-wase di Jogja. Ya. Testimoninya kayak gitu kok. Ya. Mereka yang terikat dengan Jogja ini kan banyak Mas. Ya. Pernah ke Jogja, pernah tinggal di Jogja, pernah belajar di Jogja. Ada yang baru ke mimpi pengen ke Jogja. Nah, ada yang terobsesi dengan Jogja. Dan setelah mereka sampai ke Jogja, banyak yang pengen tinggal di Jogja, pengen meneruskan hidup di Jogja. Bahkan banyak yang nggak mau pulang lagi ke daerahnya. Banyak banget Padahal secara kalau kita ngomongin finansial, Jogja ini paling berat. Mereka mengakui. Oke, kita bahas ini ya. Nah, saya kesulitan loh untuk bertahan hidup di Jogja. Iya. Tapi kok saya bahagia ya di Jogja katanya gitu. Nah, bener. Sampai ada yang menjual asetnya di luar, dibela-belain, beli rumah di Jogja hanya untuk istilahnya ya, ngomongin hari tua mereka belum tua, tapi supaya saya bisa jadi bagian dari Jogja. Banyak yang seperti itu, yang mereka ngasih testimoni seperti itu, dan beberapa di antaranya saya ketemu langsung. Dan ngomong langsung ke masyarakat. Mereka sampai beli rumah di Jogja hanya untuk supaya saya bisa tinggal di Jogja. Dalam 1 bulan paling saya di Jogja cuma 1 minggu Mas. Tapi saya selalu sempatkan ke Jogja. Sensasinya luar biasa katanya. Nggak didapat di tempat lain. Ya, benar. Bahkan sampai segitunya Mas ya. Kalau ngomong ke orang jadi kangen sama Jogja. Ya saya sendiri sebagai orang yang kelamaan di Jogja. Kadang-kadang pengen keluar dari Jogja. Tapi kok kayak udah terkunci di Jogja itu. Kayak mau melangkah keluar tuh wah bet banget rasanya. Kalau tadi soalnya kita sempat ngobrol Mas Anto itu kan pernah ke luar kota terus balik lagi ke Jogja lagi sampai sekarang.
punya niatan keluar kota lagi nggak, Mas? Kalau niatan sih belum ada. Cuman kalau terpaksa karena sesuatu hal yang ya istilahnya pertukarannya itu sesuai ya saya akan keluar pasti kan. Kemarin saya sempat mau ke Indonesia Timur cukup jauh sih. Karena ada sesuatu yang harus saya kelola di sana tapi karena perusahaan keterjang pandemi akhirnya dibatalkan. Dalam jangka waktu yang lama loh? Waktu itu lama. Oh itu bukan cuma 1 tahun. Oh. Mungkin sampai kegiatannya itu Selesai. berkembang justru. Sampai berkembang dan sampai saya nggak pengen di sana lagi. Loh, nah, misal kayak gitu terus ICJ-mu mbok tinggal no, Mas? Wah kan bisa jarak jauh mas. Zaman wis modern tuh. ICJ itu kan nggak harus didatangi ke rumahnya. Gitu, nggak harus kita ada di Jogja. Kan semua ya masyarakat adalah ya anggota secara bersama-sama saling mendukung. Saya juga punya tim di sini kan, ya tinggal ya saling mengontrol, saling mengingatkan, saling mensupport lah. Pelopor WFH ini. Pelopor WFH adalah ICJ ini. Kalau bisa dibilang work loh ya. Iya, tapi ICJ ini NFH mas. Nganggur from home masalahnya. Kita nganggur dari rumah. Nganggur ke rumah loh Mas. Tapi bener mas. Ini cerita dikit di luar ICJ ya. Boleh. Jadi di tingkat nasional itu ada sebuah forum lagi yang isinya itu pengelola akun sosial media di Indonesia. Apapun sosial media. Apapun platformnya, apapun kanalnya, topiknya apapun itu dari yang channel masak, channel makan, channel wisata, channel info, ada yang channel profesi dan lain-lain. Dan kontributor aktifnya itu rata-rata memang dari Jogja Jateng. Bahkan kemarin yang terakhir ini 10 kontributor teratas 6 diantaranya dari Jogja dan Jateng. Wow. Makanya saya capture, saya share, saya bilang jebuli Jogja sekitarnya itu kan wong selo. Oke pengangguran Pak ya. Sempet-sempetnya. Dan mereka yang di luar pun kadang-kadang kita lihat interaksi komunitasnya atau grupnya atau mungkin channel yang mereka kelola kayaknya udah aktif banget tapi mereka nggak seselo itu untuk ngobrol. Tapi itu gak cuman dari KTP datanya Mas, nggak dari IP. Nggak, nah, memang, kan ngerti. Oh, Jogja. Dia di Jogja. Orangnya ada jelas, akun orang Jogja kita kenal. Secara personal kita juga kenal. Ternyata Jogja. Memang orang Jogja. Selo-selo ya. Iya, ini kira muda. Kayak ini kita. Ya itu karena mungkin yang perlu dikerjakan tuh kurang oke mungkin ya. Yang perlu kita kerjakan kurang oke akhirnya waktunya ya udah kita larikan ke hal yang ya mudah-mudahan positif lah gitu. Ya. Atau juga karena Jogja itu di mana-mana tuh deket kan Mas ya. Jadi ya rasanya kayak banyak yang bisa dikerjakan dalam 1 hari karena bahkan nggak habis. Ya secara geografis luasan DIY secara keseluruhan itu kan mungkin setara 1 atau 2 kabupaten aja di provinsi lain kan. Cuman di sini kebetulan sebuah provinsi dengan 5 kabupaten ya. Katanya provinsi yang luas banget ternyata Jogja kan kecil banget. Iya, kecil. Nah, dari jarak ya. Iya. Diukur aspale iki jane ngurujak kabeh ora iki. Sing halus ya oke. Sing halus ya oke. Tapi bener Mas saya jadi inget masalah aspal tadi. Saya pernah berkunjung tuh ke kota di sisi lain pulau ini tuh. Waktu ndilalah waktu itu memang ngetren pada mengeluhkan aspal di Jogja. Nah, pas saya di sana, saya ngaspal sekitar 3 jam tuh wirawiri. Saya baru merasakan sak parah-parah aspalnya Jogja jebule aspal Jogja iki kategorine sik alus sik penak nang kono luwih parah jebule lur. Padahal padha jalan kabupaten, jalan iya, jalan provinsi, Bang. Bahkan jalan negara. Wah. Jadi ya kesimpulannya kadang sobat Maidu itu ada benernya juga. Dolanmu kurang atuh. Ngertimu Jogja ming sing jero-jero ngene ngrunjale kayak sakmono. Njajal to. Kadang-kadang kan ada yang komentar. Kalian tuh masih beruntung di Jogja katanya. Di wilayah kami dulu, ini puluhan tahun belum pernah diaspal katanya. Ini aspal 12 tahun yang lalu udah seperti ini. Kalian masih beruntung katanya di Jogja. Dan itu bener kayaknya. Bener. Oke. Ya secara sarana prasarana infrastruktur Jogja tuh termasuk ya dibilang kota besar juga enggak. Tapi ya cukup terawat sih sebenarnya, cukup terawat. Walaupun kadang-kadang yang bagian perawatan tuh harus dipresir dulu kan gitu. Atau malah spot-spot tertentu yang terlihat malah tidak terawat gitu. Kita masih punya alternatif lain, walaupun jalan itu jelek kita masih bisa lewat jalan yang lain karena jaraknya toh tidak terlalu jauh. Lalu masih ada banyak jalan menuju Roma. Ya, gitu. Kalau misalnya banyak yang mengeluhkan, wah Jogja ini makin macet. Aku ki kerja ning Tugu, baline ning Krapyak lewat Malioboro macet. Sing ngakon gue lewat Malioboro sapa? Kowe lewat Pingit, lewat Ngulon iki lho, lewat Dasakrama sepi yo kan iso lah. Alternatif lain masih ada, tapi wah nek ra lewat Malioboro ki ora Jogjani ya. Masalah ada di Anda bukan di Jogjanya sebenarnya. Benar. Dan juga kalau ngomongin traffic
Jogja kayak apa ada jam-jam tertentu toh, Ya, jam-jam rame yang itu nggak terlalu lama kok nunggunya. Iya, ya wajar sih jam-jam bubaran kerja, jam-jam masuk kerja. Dan di kota-kota lain pun seperti itu. Dan apa ya, selama-lamanya jarak tempuh di Jogja tuh yang saya alami ya, ketika saya ngomong aja ibu kota. Saya pernah berkunjung ke ibu kota. Ketika komentar-komentar saya yang saya anggap saya tuh merasa wah sekali. Saya tuh semacam dianggap mengejek sama mereka. Kenapa, Mas? Jadi kan saya ngomong ntar ini ada anak sekolah. Wih, cah sekolah neng kene rajin-rajin yo. Apa itu? Jam 5 wis nang stasiun nggo seragam wis rapi. Bukan rajin Mas itu. Kalau diajini jam 6 enggak sampai sekolahan dia karena itu terpaksa katanya. Oh gitu. Saya dulu kalau jam 6 tuh baru bangun tidur ya. Ternyata ya memang kita tuh terlalu santai di Jogja tuh. Padahal dari Bantul sampai Saking Cetis, nyamannya kita di Jogja, saking nyamannya. Saya dari Bantul ke Cetis tuh 45 menit aja cukup, 40 menit cukup. Kalau pakai motor waktu itu 35 menit udah durasi normal itu. Tangi jam 6 jam 7 masuk sekolah padahal. Nah, masih nyanda. Tapi kalau di sana jangan harap Anda sampai ke sekolahan tepat waktu kalau Anda berangkat jam 6 katanya. Saya kira tuh saking rajinnya, ternyata enggak. Iya. Ya karena memang mereka tahu, mereka butuh waktu yang lebih panjang untuk menuju tempat mereka. Oke, Dan asiknya serunya di sana kan waktu itu naik KRL ya. Saya pikir kalau orang yang pulang kerja jam 4 sore, jam 5 udah nyantai-nyantai di rumah. Jadi ketika yang selesai bubaran tempat kerja jam 4 sore, jam 7 masih di KRL itu ternyata masih hal yang biasa. Jadi memang waktu itu habis di jalan di sana. Nah di Jogja kita nggak sampai se ekstrim itu enggak sih. Kita paling, kalaupun yang rumahnya di Gunung Kidul, kalaupun habis 1,5 jam itu udah yang paling rekor. Ya, Kayaknya laju paling. ya kecuali pas weekend atau high season ya. Mungkin ada situasi luar biasa, tapi kan kemungkinan pas hari libur juga. Tapi kalau jarak tempuh normal 1 jam udah cukup lah karena bahkan teman-teman yang dari kota sekitar Jogja, dari Purworejo, Mundilan, Klaten, paling mereka butuh waktu 1,5 jam udah cukup. Ya, betul. Oh, bener Mas, Purworejo itu cuma 1,5 jam udah sampai Jogja. Udah sampai, jadi banyak yang laju mereka kan. Masih masuk akal lah untuk pulang pergi itu. Kalau di kota besar yang lain mungkin udah nggak kekejar waktunya. Akhirnya ya ketika jam kerja masuk jam 8, jam 5 mereka udah berangkat dari rumah. 3 jam kebutuhannya Mas. Kita yang berangkat masuk kerja jam 8, jam 7 itu kita baru selesai mandi. Dan kalau di jalan macet-macetan kita sambat nanti bilang, wah Jogja iki tambah macet. Aku wis lak mlebu kerja ya. Lah kerjamu mlebu jam piro? Jam 8. Lah memang jam 7:30. Lah ya salahmu dhewe. Tapi kita nganggep ya normale jam yang ngono kuwi lah. Kalau dikaitkan Saking sama nyamannya. jargon-jargon lawas, time is money gitu kan. Berarti kan waktu adalah uang. Nah, wong Jogja ki punya banyak sekali waktu luang loh. Berarti wong Harusnya Jogja punya banyak uang ya. atau itu adalah satu kekayaan yang tidak bisa dihitung bahkan mungkin Mas. Jadi yo Atau mungkin terlalu banyak buang-buang uang orang Jogja. monggo kita resapi aja. Kita pikirkan kembali ya apakah ternyata tadi itu tapi terus terang saya mulai lupa ya jargon itu. Waktu ada uang tuh saya kurung kita berapa tahun yang lalu. Udah lupa saya terakhir dengar istilah itu. Istilah relate dari ceritanya jenengan. Wong Jogja duwe banyak sekali waktu luang loh ternyata perjalanan itu. Makanya suge-suge. Luwih selo, pikiran lebih aman, lebih santai juga. Masih banyak sih waktu luang kita ketika taruhlah keluarga kecil. Suami istri bekerja, mereka masih sempat berinteraksi dengan anaknya, dengan keluarganya. Tapi mungkin di kota-kota besar yang lain jangan harap katanya gitu kan. Iya. Berangkat kerja, anak udah harus berangkat sekolah. Pas pulang anak udah tidur katanya. Ya, di Jogja mungkin nggak terjadi. 1-2 lah yang mungkin ekstrim kayak gitu. Ya betul. Nggak, berapa persen paling 20%. Iya, nggak nyampe mungkin, nggak nyampe. Itu dari para pekerja. Oke Mas, nah tadi kan ngomongin tentang waktu luang dan sebagainya Mas. Apakah sakjane ICJ ini akan dikembangkan lagi dengan waktu luang teman-teman ICJ sendiri? Atau Nah ini karena saya sendiri juga nggak terlalu sebenarnya secara pribadi saya nggak terlalu banyak berkepentingan dengan ICJ sebenarnya. Saya lebih ngikuti aja sih. Anggota member masyarakat sendiri pengennya gimana. Selagi saya bisa dan mampu ya akan kita ikutin gitu aja. Nah, saya sendiri nggak punya program kerja nggak punya. Program nganggur di situ. Bukan program kerja. Rencana kita nggak banyak rencana. Kita ikuti aja lah sampai kemana di sini. Bahkan sampai istilahnya kalau kita ada perubahan itu kan lebih ke update dari platform sendiri. Ketika platform memaksa kita berhenti ya kita akan berhenti misalnya kayak gitu. Tapi banyak Mas respon dari masyarakat. Mas mbok tambah iki, Mas iki ngopo? Ada, tapi gitu ya? kadang kan kita nggak mampu di luar kemampuan kita ya nggak kita wujudkan. Tapi kalau memang ada yang mau mengelola, ada yang siap membantu ya kita fasilitasi. Gitu ya? Kita fasilitasi. Pernah kejadian tuh Mas? Banyak Mas. Jadi ICJ ini selain cuman grup sekedar ngobrol kan kita punya banyak kegiatan offline.
Yo Kopdar-kopdar kayak gitu ya? kopdar-kopdar, nongkrong-nongkrong, terus sampai ada yang aksi-aksi sosial juga, sampai misalnya aksi-aksi pendampingan birokrasi juga banyak kita lakukan tuh. Cuman memang semenjak pandemi kan jarang. Dulu kita bahkan kalau bikin kegiatan tuh sampai istilahnya yang nggak masuk akal untuk dilakukan kita lakukan. Misalnya? ICJ itu seingat saya pernah membangun 11 rumah untuk masyarakat. Tenane? Iya, dan rumah yang ke-11 itu rumah saya. Saya sendiri saking nggak punya rumah sampai dibangun sama ICJ itu. Sebenarnya program itu sudah saya stop untuk rumah yang ke-10. Iya. Udah kita angkat tangan lah, kita membuka jalan seperti ini, udah banyak pihak yang tahu, udah banyak yang melakukan hal serupa. Dari pemerintahan juga udah semakin mempermudah akses untuk masyarakat untuk kepemilikan rumah yang belum. Udah banyak yang masuk. Udah kita hentikan biar gantian orang lain yang melanjutkan, pihak lain melanjutkan. Dilala waktu itu yang mungkin kurang beruntung saya malah saya yang dibantu teman-teman akhirnya dibikin rumah-rumah yang ke-11. Setelah ini jangan ada lagi saya bilang ya wis ra apa-apa. Itu bedah rumah konsepnya atau Bener-bener lokasi bangun. kumpul terakhir jadi satu rumah? Iya, dibangun rumah, benar-benar dibangunkan rumah. Dari lahan kosong kayak gitu. Terus misalnya ada teman-teman yang sepele-sepele misalnya donor darah yang kesulitan. Darah pasti ada. Kita sadari ICJ menjadi lebih mudah. Orang-orang yang sakit butuh apa, kadang-kadang butuh ya kita bantu. Kadang-kadang ada yang sampai ya kadang-kadang yang ekstrim-ekstrim orang yang bilang saya disekap di rumah mau kita bikin gerakan untuk evakuasi. Ada gitu? Ada. Pernah? Dan kejadian beneran? Kejadian beneran. Oke. Yang ya tapi kita tetap prosedur, kita libatkan pihak kepolisian, kita libatkan pihak keamanan setempat, warga sekitar RT RW kita libatkan. Itu kerenteknya juga dari admin-admin Iya, atau? dari anggota-anggota sendiri. Ketika mereka merasa ini ada sesuatu hal yang nggak cukup berhenti kita obrolin, tapi kita harus membuat sebuah gerakan yang nyata. Ya kita cuma balik tanya, kalian maunya gimana? Kayak gini. Kalian siap melakukan? Siap. Yang tanggung jawab ada. Ya udah, kenapa enggak? Tak golek info, Nah. misalnya bentuk polisi polsek ini. Ya kita bantu. Terkait apa iki bisa dicarikan, diinfokan ngono kae ya. Ya. Oh, sampai segitu. Banyak sih kegiatan yang offline yang kita lakukan. Kalau yang cukup yang kebetulan yang ngelolanya dari pengurus sendiri ada juga itu kayak kita mengelola inventaris alat bantu kesehatan. Kayak kursi roda, terus alat bantu jalan itu kan Ada. kadang orang punya kan cuma sekali pakai udah daripada dibuang atau dirosok kan iman-iman tuh. Kita kumpulkan kalau ada yang butuh bisa pinjem. Itu masih jalan sampai hari ini. Terus disimpan di rumah salah satu Salah satu pengurus kita ada yang menyediakan gudang terus membuat datanya dipinjamkan sak butuh ada yang sampai meninggal, ada yang sampai sembuh. Oh gitu. Nah, Lagi dibalik gitu. ada yang rusak ras itu balik tapi banyak juga yang bantu. Saya punya baru saya pakai, saya sudah sembuh. Mau saya perbantukan ada. Bahkan ada beberapa donatur yang memberikan baru. Tuku wae. Dia beli baru. Beli aja buat disumbangin di Ya, ICC gitu. ada seperti itu banyak juga. Oke, jadi secair itu bahkan ya ICC itu Iya. sendiri ya, dan itu sangat-sangat Ya intinya kita memfasilitasi supaya mereka saling berinteraksi tadi. Jadi hal yang selama ini menjadi hal yang mungkin kayak angil nah, dengan kembali nek dulu ada ngomong gotong royong kebersamaan terlalu berat istilahnya. Tapi dengan informasi ini bareng-bareng siapa tahu ada yang bisa menyediakan solusi. Ya gitu aja pokoknya. malah lebih real dan organik Mas Ya, dan nggak usah terlalu banyak rencana lah pokoknya. Pokoknya kalau kita bisa, ayo. Itu juga Ya, kayak ini tanah. kalau kita ngomongin di negara maju kan kalau kita ada masalah apapun, kita bisa ngundang pemadam. Kucing Kecemplung got. got ngundang pemadam. Pakai cincin nggak bisa lepas ngundang pemadam. Ya. Nah, sekarang pemadam juga sangat bantu. Tapi dulu-dulu ketika mungkin belum dipantau dari dinas kebakaran, belum dipantau, masyarakat yang lain saling membantu. Ada sarang tawon, saya nggak berani evakuasi. Betul. Nah, dan itu pun menguntungkan yang evakuasi. Wah, itu profesi saya, berburu sarang tawon. Nah, akhirnya saya kondisikan sarangnya, saya dapat sarang tawonnya, yang merasa terganggu terhindar dari bahayanya, saling menguntungkan di situ kan. Banyak hal-hal seperti itu. Bahkan ada yang kadang pengen buang sampah. Maksudnya? Buang sampah? Ini bangunan saya mau saya perbarui. Oh iya. Nah, sisa-sisa bongkahannya ini saya mau membuang. Siapa tahu ada yang butuh uruk gratis. Butuh uruk, yang penting ya. diangkut sendiri. Nah, jadi hal-hal seperti kan jadi bermanfaat buat yang lain. Kadang genting. Saya mau genting-genting baru semua. Penting kurang kanggo ki, ada yang mau pakai enggak gitu. Ya? Kayak gitu. Jadi kan hal-hal yang kadang nggak bisa jadi manfaat dengan adanya media informasi terbuka bisa menjadi bermanfaat. Luar biasa sekali, Mas. Oke, Mbak, ternyata aku tuh baru tahu lebih dalam tentang ICC kali ini, Mas. Ternyata seorganik itu, mengalir itu, dan sebermanfaat itu. Oke, Mas, harapannya semoga bisa semakin berkembang. Tetap ada
semakin berkembang dan masyarakat pun bisa memanfaatkannya. Nggih. Matur nuwun banget Mas. Ya, sama-sama. Anto, kita ketemu lagi lain kesempatan. Matur Ya, sembah nuwun. kabar-kabar aja. Siap. Terima kasih untuk yang sudah nonton Rubik. Kita ketemu lagi di next episode dan cerita-cerita berikutnya. Matur nuwun, sampai jumpa.